Kata kerja Yunani baptizo yang sedang kita bahas adalah suatu bentuk khusus dan istimewa yang ada banyak contohnya dalam bahasa Yunani. Ciri khas bentuk kata kerja ini adalah penyisipan dua huruf is ke dalam akar kata yang lebih sederhana dan mendasar. Jadi, akar kata dasarnya adalah bapto. Penyisipan dua huruf tambahan is ke dalam akar kata ini menghasilkan bentuk majemuk baptizo. Penyisipan suku kata tambahan is ke dalam kata kerja Yunani apapun menghasilkan kata kerja yang memiliki makna khusus dan kausatif. Artinya, kata kerja majemuk yang terbentuk dengan cara ini selalu memiliki makna menyebabkan sesuatu menjadi ada atau terjadi. Sifat pasti dari apa yang disebabkan menjadi ada atau terjadi ditentukan oleh makna akar kata kerja sederhana yang daripadanya bentuk kausatif majemuk telah dibangun. Dengan pemahaman ini, kita sekarang dapat membentuk gambaran yang jelas dan akurat tentang kata kerja Yunani baptizo. Ini adalah kata dalam bentuk majemuk, bentuk kausatif yang dibangun dari bentuk sederhana akar kata bapto. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang baptizo, kita perlu memastikan makna kata bapto. Bentuk sederhana akar kata bapto ini muncul 3 kali dalam teks Yunani Perjanjian Baru yang membentuk dasar dari Alkitab King James Version. Dalam masing-masing 3 contoh ini, kata kerja Yunani asli bapto diterjemahkan dengan kata kerja bahasa Inggris yang sama, yaitu mencelupkan. 3 bagian Perjanjian Baru di mana kata kerja bapto muncul adalah sebagai berikut. Pertama, Lukas 16 ayat 24. Di sini, orang kaya itu dalam siksaan api neraka berseru kepada Abraham. Dan dia berteriak, berkata, "Bapa Abraham, belas kasihanilah aku, dan kirimlah Lazarus untuk supaya dia akan mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan mendinginkan lidahku, karena aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini." Kedua, Yohanes 13 ayat 26. Di sini pada perjamuan terakhir, Yesus mengidentifikasi pengkhianat yang akan mengkhianatinya dengan memberikan tanda pembeda kepada para muridnya. Dialah itu yang kepadanya aku mencelupkan potongan roti, memberikan kepadanya. Kemudian
dengan mencelupkan potongan roti itu, dia memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ketiga, Wahyu 19 ayat 13. Di sini Rasul Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus Kristus ketika ia melihatnya datang dalam kemuliaan, memimpin pasukan-pasukan pembalas dari surga, dan mengenakan jubah yang dicelupkan darah, dan namanya disebut Firman Allah. Dalam ketiga bagian tersebut, baik kata Inggris yang digunakan oleh para penerjemah maupun konteks masing-masing bagian memperjelas bahwa kata kerja Yunani bapto artinya mencelupkan sesuatu ke dalam cairan dan kemudian mengeluarkannya lagi. Kita juga menemukan dalam Perjanjian Baru versi majemuk dari kata kerja bapto yang dibentuk dengan memberi awalan preposisi Yunani n atau m yang artinya di dalam. Ini menghasilkan bentuk majemuk m bapto. Bentuk majemuk ini m bapto juga muncul 3 kali dalam teks Yunani Perjanjian Baru. Ketiga bagian tersebut adalah Matius 26 ayat 23, Markus 14 ayat 20, dan Yohanes 13 ayat 26. Setiap murid yang memperhatikan dan mau memeriksa sendiri akan segera menemukan bahwa dalam ketiga bagian ini bentuk majemuk m bapto diterjemahkan seperti bentuk sederhana bapto dengan kata kerja Inggris mencelupkan. Kata kerja Yunani bapto baik dalam bentuk sederhananya ataupun dengan awalan M yang artinya di dalam, muncul 6 kali dalam teks Yunani Perjanjian Baru. Dan dalam setiap contoh dalam King James Version itu diterjemahkan mencelupkan. Dalam setiap contoh konteksnya juga dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan yang dijelaskan oleh kata kerja ini adalah mencelupkan sesuatu ke dalam cairan dan kemudian mengeluarkannya lagi. Jika bapto artinya mencelupkan sesuatu ke dalam cairan dan kemudian mengeluarkannya lagi, maka baptizo hanya bisa memiliki satu kemungkinan makna harafiah. Secara logis, kata itu pasti memiliki arti membuat sesuatu dicelupkan ke dalam cairan dan kemudian mengeluarkannya lagi. Lebih singkatnya, baptizo, dari mana kita mendapatkan kata Inggris baptize dan kata Indonesia baptis, artinya membuat sesuatu dicelupkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa aku sekarang memahami jauh lebih baik apa sebenarnya baptisan itu. Karena penjelasan dari kata Yunani baptizo ini. Terima kasih juga
karena hal ini memiliki arti penting spiritual, bahwa kami seolah-olah dicelupkan melalui tindakan baptisan di dalam kehidupan baru bersama Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat
Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.